Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim Mahardika Wibowo dari SMP Lab School Cibubur. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan eksperimen berjudul meneliti kecepatan pertumbuhan pada 3 jenis karang jamur yang paling populer di kalangan pecinta akuarium air laut. Selamat menyimak. Tujuan eksperimen: meningkatkan wawasan tentang perkembangbiakan aseksual pada karang jamur. Mengetahui mana dari ketiga jenis karang jamur yang paling populer paling mudah dirawat oleh seorang pemula. Mengetahui yang mana dari ketiga jenis karang jamur tersebut memiliki kecepatan pertumbuhan yang paling tinggi. Mengetahui yang mana dari ketiga jenis karang jamur tersebut paling toleran terhadap kualitas air yang kurang baik. Hipotesa. Berdasarkan penelitian saya berhipotesis bahwa karang jamur dalam genus Discosoma akan menyelesaikan masa penyembuhannya lebih dahulu dikarenakan kemampuannya untuk mentoleransi kualitas air yang kurang baik dan bahkan berkembang pesat dalam kondisi tersebut. Sementara karang jamur dalam genus Ricordia akan mengalami masa penyembuhan yang paling lama dikarenakan kebutuhannya untuk hidup di lingkungan yang lebih bersih, stabil, dan juga kecepatan pertumbuhannya yang lebih lambat. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah cutting board yang sudah disterilisasi, tang potong, kontainer plastik, silet, karang jamur genus Discosoma, karang jamur genus Rhodactis, karang jamur genus Ricordia, dan yang pastinya akuarium air laut. Cara kerja: ambillah spesimen karang jamur kalian dan letakkan di atas cutting board yang sudah disterilisasi. Ambillah silet kalian dan buatlah satu sayatan lurus melewati mulut karang. Jangan gerakan silet seperti gergaji, cukup memotong dalam satu arah sampai benar-benar terbelah menjadi dua. Ambil tang potong kalian dan potong material tempat karang menempel menjadi dua. Hal ini dilakukan untuk mencegah karang jamur menyatu kembali selagi masa penyembuhan. Masukkan hasil potongan ke dalam kontainer berisi air akuarium. Lakukan hal yang sama untuk ketiga spesimen karang jamur kalian. Kembalikan karang jamur ke dalam akuarium di area rendah arus. Kemudian amatilah proses penyembuhan dan pertumbuhan karang jamur kalian. Dokumentasi proses penyembuhan. Hari pertama. Di sini kita masih bisa melihat mesenterial filamen yang keluar dari luka terbuka. Mesenterial filamen pada intinya adalah organ vital yang dibutuhkan karang untuk mencerna makanannya. Kita akan melihat proses penyembuhannya dalam beberapa hari berikutnya. Hari ketiga. Di sini kita bisa melihat hanya sedikit mesenterial filamen dan karang yang mulai mengembang. Ini mengartikan bahwa periode stres karang sudah selesai dan sudah memasuki masa penyembuhan. Di spesimen Discosoma kita sudah bisa melihat proses regenerasinya dalam bentuk jaringan putih di sekitar area pembelahan. Hari keempat. Terlihat bahwa Discosoma dan Rhodactis sudah tidak mengeluarkan mesenterial filamen lagi. Spesimen Discosoma sudah mulai menyatukan kembali sisi terbelahnya dan Rhodactis mulai menunjukkan proses regenerasi. Sementara itu, Ricordia masih menunjukkan mesenterial filamen dan belum menunjukkan proses regenerasi. Akhirnya, pada hari ke-7, kita bisa melihat bahwa spesimen Discosoma sudah 100% menyelesaikan proses penyembuhannya dan kembali sehat. Spesimen Rhodactis sudah menutup semua luka dan hanya perlu menyelesaikan regenerasi bagian tubuhnya yang terpotong. Sementara itu, ternyata spesimen Ricordia telah menghasilkan sebuah klon yang mengakibatkannya menunda regenerasi. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan stres yang dialaminya saat terpotong. Jadi kesimpulannya, karang jamur jenis Discosoma adalah jenis karang jamur yang paling cocok untuk dirawat seorang pemula dikarenakan kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi yang sangat tertekan dan juga berkembang pesat dalam kondisi tersebut. Karang jamur Rhodactis juga memberikan hasil yang cukup bagus dalam menghadapi kondisi stres dan meregenerasi dengan cepat. Sementara itu, karang jamur genus Ricordia sebaiknya tidak dirawat oleh seorang pemula dikarenakan memiliki karakteristik yang lebih temperamental terhadap stres dan kualitas air. Demikianlah eksperimen yang telah kita lakukan selama 7 hari berturut-turut. Semoga info yang disampaikan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.